warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tajwid tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharijul huruf adalah istilah untuk menyebut posisi-posisi di dalam mulut dan lidah untuk bisa menyebutkan huruf dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Macam-macam makharijul huruf. Yang pertama adalah al-jauf atau suara keluar dari rongga mulut. Terdapat 3 huruf, yaitu alif, wawu, dan ya. Yang kedua adalah halak atau suara keluar dari tenggorokan. Untuk halak ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ashqal halki atau pangkal tenggorokan. Huruf yang termasuk ialah hamzah dan ha. Yang kedua adalah wastul halki atau pertengahan tenggorokan. Suaranya itu akan timbul besar ketika dikeluarkan. Huruf yang termasuk ialah ha dan ain. Yang ketiga adalah adnal halki atau ujung tenggorokan. Suaranya itu serak atau ngorok ya dalam bahasa Jawa. Huruf yang termasuk ialah ghain dan kha. Ghain. Jadi agak ngorok ya bahasa gaulnya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Al-jauf itu di sini ya. Di sini. Terus makharijul halki itu tenggorokan ya. Tenggorokan sini. Jadi kalau kita latihan untuk bisa melafalkan makharijul huruf dengan benar, ini ada gambarnya, nanti bisa dipegang dan dirasakan kira-kira keluarnya sebelah mana. Kalau sudah seperti gambar ini ya berarti insya Allah sudah tepat seperti itu. Makharijul yang ketiga, huruf yang ketiga adalah lisan atau lidah. Huruf hijaiyah yang dikeluarkan ada sangkut paut dengan lidah. Untuk lisan atau lidah ini dibagi menjadi 10 bagian atau makhraj. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, pangkal lidah dan langit mulut pada bagian belakang. Contoh hurufnya ialah qaf. Karena bunyinya itu keluar dari pangkal lidah yang cukup dekat dengan kerongkongan yang dihimpit ke langit-langit mulut bagian belakang. Yang kedua, pangkal lidah pada bagian tengah dan langit-langit mulut pada bagian tengah. Contoh hurufnya ialah kaf. Untuk bunyinya ini dikeluarkan dari pangkal lidah di depan makhraj huruf qaf. Ya supaya lebih gampang, kaf ini kebalikan dari qaf. Jadi kaf lebih tipis dari qaf. Kaf, qaf. Tengah-tengah lidah. Nah, untuk bunyinya dikeluarkan dari tengah-tengah lidah serta menepati langit-langit mulut yang tepat di atasnya. Nah, huruf yang termasuk adalah jim, shin, dan ya. Pangkal tepi lidah. Untuk bunyi yang keluar dari tepi lidah atau boleh saja di tepi lidah kanan atau kiri, sehingga sambung dengan makhraj huruf lam serta menempati geraham huruf yang termasuk ialah dot. Boleh di kanan atau kiri ya, dot. Yang berikutnya ujung tepi lidah. Bunyi ini keluar dari tepi lidah kiri maupun kanan sehingga penghabisan ujung lidah serta menempati dengan langit-langit mulut atas. Untuk huruf hijaiyah yang termasuk ialah lam. Berikutnya ujung lidah. Bunyi yang dikeluarkan dari ujung lidah setelah makhrajnya lam jadi lebih masuk sedikit ke dasar lidah serta dapat menempati dengan langit-langit mulut atas. Untuk hurufnya ialah nun. Yang berikutnya ujung lidah tepat. Bunyi yang dikeluarkan dari ujung lidah tepat setelah makhrajnya nun dan lebih masuk ke dasar lidah serta dapat menempati dengan langit-langit mulut dan menghasilkan suara ra. Berikutnya kulit gusi atas. Bunyi yang dikeluarkan dari ujung lidah serta menempati dengan pangkal gigi seri yang atas menimbulkan huruf dal, ta, to menjadi ringan ya. Dal, ta, to menjadi ringan.
Yang berikutnya runcing lidah, maksudnya ialah suara yang dikeluarkan dari ujung lidah serta menempati ujung dua gigi seri yang bawah. Berikutnya gusi, maksudnya ialah suara yang dikeluarkan dari ujung lidah menempati dengan ujung dua gigi seri yang atas. Hurufnya ialah do, sa, dan zal. Nah, makhraj lisan itu seperti ini. Jadi tempat-tempatnya seperti ini. Jadi kalau kita latihan, misalnya tak, dal, tok, ringan ya, itu ya tempatnya di sini ya, seperti gambar itu. Kemudian ro, nun, lam. Nah, nanti dirasakan sendiri sambil lihat gambarnya. Oh ya, ini sebaiknya ini keluarnya dari sebelah mana. Kalau misalnya keluarnya kok seperti yang digambarkan di sini, berarti insya Allah sudah benar. Yang keempat, makharijul huruf yang keempat adalah asyafatain atau dua bibir. Selanjutnya asyafatain yang termasuk huruf syafatain, diantaranya ialah fa. Ini bunyinya keluar dari dalamnya bibir yang bawah serta menempati dengan ujung dua gigi seri atas. Bukan itu saja, huruf wawu, ba, mim juga hampir sama, yaitu keluar di antara dua bibir, antara bibir atas dan bawah. Hanya saja pada huruf wawu kalian harus membuka bibir, sedangkan ba dan mim bibirnya harus membungkam. Mim, ba membungkam kan. Makhraj hurufnya seperti ini. Fa, mim, ba, wawu. Di ini semua ya. Makharijul huruf yang kelima adalah al-khaisum atau pangkal hidung. Jadi bunyi suara untuk huruf-huruf yang termasuk golongan ini, maka bunyinya akan berdengung. Inna, summa. Coba deh kalau baca nun bertasdid, mim tasdid, kemudian tekan hidung Anda. Jika Anda benar melakukannya, maka Anda tidak bisa membacanya. Nggak bisa. Sum di hidung. Ditutup hidungnya nggak bisa. Makhraj khaisum seperti ini, gunnah ya di sini ya. Ini ada gambar ilustrasi makharijul huruf secara keseluruhan. Kalau tadi kan secara bagian-bagian. Nah, ini keseluruhannya seperti ini. Berikutnya adalah sifatul huruf. Sifatul huruf hijaiyah diantaranya ialah jahr, artinya jelas. Maksud dari jahr ini ialah membunyikan huruf-huruf dengan tidak berdesis dan nafas tertahan, hingga bunyi tersebut menjadi lebih jelas dan bersih. Huruf yang termasuk ke dalam sifat jahr ada 19 ya. Ini ya. Ain, dot, mim, wawu, zain, nun, qaf, ra, ya. Dan ini ya tertulis di sini. Yang berikutnya adalah hamas, artinya samar. Maksud dari samar ini ialah membunyikan huruf dengan berdesis dan nafas terlepas, sehingga bunyi yang dikeluarkan terdengar agak samar. Huruf yang termasuk ke dalam sifat samar ada 10, yaitu fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, ta. Yang berikutnya adalah syiddah, artinya kuat. Maksud dari syiddah ialah membunyikan huruf dengan suara kuat dan tertahannya ketika mati atau diwakafkan. Huruf yang termasuk ke dalam sifat syiddah ada 8, yaitu alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Berikutnya adalah rohawah, artinya lunak. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan suara lepas, berlalu atau berjalan beserta huruf tersebut. Huruf yang termasuk ada 16, yaitu kha, zal, ghain, sa, ha, do, fa, dot, shin, wawu, sod, zain, ya, sin, ha. Yang berikutnya adalah ismat, artinya diam atau menahan. Maksudnya membunyikan suatu huruf dengan berat dan tertahan. Hurufnya ialah ini ya, jim, zain, ghain, shin. Sudah ini ya, sin, kha, ta dan sebagainya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.